Shalom semua pemirsa program All by Grace yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam episode yang ke-86. Mari sebelum kita mulai program hari ini, kita berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk napas hidup, kesempatan yang Kau beri, dan kerinduan hati yang Kau tanamkan dalam kami, sehingga kami boleh ikuti program All by Grace sampai ke episode yang ke-86 kali ini. Tuhan pimpin seluruh acara ini, dan kami sungguh-sungguh semua boleh diberkati oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berserah. Haleluya. Amin. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Oh, sembahlah Dia, samanya Kau ajaib, Kau agung dan mulia. Sembahlah Dia, Yesus. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Dalam beberapa bulan terakhir ini banyak terjadi peristiwa yang patut disebut tragedi.
pada bulan Oktober tahun 2022 telah terjadi tragedi Kanjuruhan yang berakibat lebih dari 100 orang meninggal dunia. Bulan yang sama, festival di Korea berubah menjadi tragedi yang mengerikan gara-gara banyak orang berdesak-desakan hingga mengakibatkan korban jiwa ratusan orang dan ribuan orang lainnya dinyatakan hilang. Ada lagi jembatan gantung yang berusia 100 tahun di India ambruk dan mengakibatkan banyak orang terjatuh, 100 orang dinyatakan hilang dan puluhan orang meninggal dunia. Dari dalam negeri kita mendengar berbagai peristiwa bencana alam seperti banjir, gempa bumi, angin badai di berbagai daerah dan telah meluluh lantakkan ratusan rumah dan menelan begitu banyak korban dengan segala akibat-akibat yang menimbulkan kerugian. Belum lagi berbagai jenis sakit penyakit seperti gagal ginjal pada anak, virus COVID-19 dengan varian barunya, dan lain sebagainya yang terus mewarnai berita-berita nasional kita. Tidak heran pada hari-hari ini banyak orang khawatir dan takut dan bertanya dalam hati, apakah semua ini termasuk tanda-tanda akhir zaman? Jika demikian berarti dunia ini akan segera kiamat. Sungguhkah kita sedang mengalami penggenapan tanda-tanda akhir zaman? Tidak mudah untuk menghalangi pendapat dan asumsi orang yang merasa sah-sah saja jika mengaitkan segala peristiwa yang terjadi sebagai penggenapan dari tanda-tanda akhir zaman. Tuhan Yesus memang telah mengatakan dan telah tertulis di dalam Alkitab pula terkait tanda-tanda kedatangannya kembali yang ditafsir dan dikatakan orang sebagai akhir zaman. Ketika menyikapi berbagai peristiwa dan tragedi yang terjadi dalam zaman ini, ada saja orang yang berani berasumsi dan menafsirkan sebagai penggenapan dari nubuatan atau tanda-tanda akhir zaman, walaupun sebagian asumsi atau penafsiran mereka adalah merupakan hasil kutipan dari bahan referensi, asumsi, atau penafsiran para pakar eskatologi terdahulu. Mengenai tepat atau tidaknya, hanya Tuhan dan waktu yang dapat membuktikannya. Alkitab mencatat, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini menurut catatan Injil Matius 24 ayat 3 sampai ayat ke-7. Dalam realita mudah ditemukan banyak ajaran yang terkesan baik dan benar, namun pada hakikatnya adalah salah dan sesat karena tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terhadap hal demikian, tidak usah kita heran apalagi terbawa pengaruh oleh kesesatan mereka, karena Tuhan Yesus sudah mengatakannya dan tercatat pula di dalam Alkitab sebagai tanda-tanda sebelum kedatangannya kembali. Demikian juga ketika mendengar deru perang dan menyaksikan tayangan secara visual perang yang sedang terjadi antar bangsa yang sudah pasti berimbas terhadap berbagai sektor kehidupan, antara lain krisis pangan sehingga terjadi kelaparan, krisis energi, krisis ekonomi, dan krisis multidimensional lainnya. Ada tanda lain yaitu gempa, bencana alam di berbagai tempat juga merupakan kejadian yang telah terjadi khususnya pada akhir-akhir ini. Dari semua yang dipaparkan di atas, menunjukkan sebagian tanda-tanda akhir zaman yang telah digenapi seperti yang tertulis dan yang telah kita baca di atas tadi. Dengan memahami tanda-tanda akhir zaman, seharusnya kita lebih berjaga-jaga dan waspada
dalam menyikapi segala peristiwa yang terjadi, bukan untuk menimbulkan kekhawatiran atau rasa takut, melainkan untuk membuat kita semakin teguh sehingga dapat bertahan, persiapkan diri terlebih lagi dalam menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kembali berikut akhir zaman yang segera akan terjadi. Dalam Matius 24 ayat 13 berkata, "Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Bila kita sanggup bertahan setia sampai akhir dalam mempertahankan iman kepercayaan yang teguh kepada Tuhan, tidak bimbang dan ragu, tidak goyah oleh karena situasi dan kondisi, melainkan terus bertekun setia mengasihi dan melayani Tuhan dan berjaga-jaga senantiasa. Dengan demikian kita pasti akan diselamatkan sampai masuk ke dalam hidup yang kekal. Karena itu penting dan perlu untuk kita pelajari bagaimana seharusnya menyadari keberadaan diri kita di akhir zaman sebagai umat Tuhan yang beriman, percaya dan berharap kepadanya, agar jangan salah melangkah, hidup dengan maksimal, dan dapat memuliakan Tuhan di segala waktu dalam segala hal. Mari kita belajar bersama melalui program All by Grace hari ini yang akan membahas tema keberadaan manusia di akhir zaman. Kiranya melalui pembahasan tema ini kita boleh mendapatkan hikmat dan kemampuan dalam menjalani kehidupan yang berarti, bernilai, dan berdampak di akhir zaman ini, serta mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Manusia yang mengerti keberadaannya di akhir zaman akan ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hidup dengan mata tertuju kepada Tuhan, bukan kepada dunia yang akan berakhir. Mengawali tahun baru 2023 dan menyongsong masa depan yang lebih baik dan maju adalah positif dan bijak. Kita berdoa dengan serius, mohon pewahyuan Tuhan dalam menentukan tekad, resolusi, dan rencana untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Ada saja di antara kita yang membuat tekad, resolusi, dan rencana agar dapat beroleh hidup yang lebih sehat, bisnis yang lebih lancar, berhasil dan berkembang, beroleh promosi dalam pekerjaan, mendapat kenaikan gaji, dan lain sebagainya. Sah-sah saja tekad, resolusi, dan rencana seperti yang disebutkan di atas, karena memang itu semua merupakan kerinduan hati dan harapan dari setiap orang yang ingin dicapainya selama di tahun yang baru ini. Namun sangat disayangkan, berhubung dari semua tekad, resolusi, dan rencana, tidak terdapat tekad, resolusi, dan rencana yang menunjukkan kerinduan untuk dapat lebih mengenal, mengasihi, dan melayani Tuhan. Demikian juga kerinduan untuk lebih taat dalam mengikuti pimpinan Tuhan, bahkan kerinduan untuk bisa hidup yang berdampak seturut dengan kehendak Tuhan. Tekad, resolusi, dan rencana yang bersifat rohani sedemikian sepertinya kurang populer dan tidak perlu diprioritaskan bagi sebagian orang, sehingga bagi mereka yang dalam realita kehidupan lebih berfokus saja kepada apa yang nyata di dunia ini. Padahal segala sesuatu yang bersifat duniawi adalah untuk sementara atau fana, sedangkan hal-hal yang bersifat rohani itu adalah kekal selama-lamanya. Sering juga ditemukan orang-orang yang dalam isi doa mereka cenderung berisikan permohonan yang melulu hanya tertuju untuk perkara-perkara duniawi, misalnya agar masalah cepat teratasi, penyakit cepat disembuhkan, cepat menerima berkat yang melimpah, doa agar kerinduan hati yang syarat dengan hal-hal dunia agar terjawab segera dan sempurna, dan lain sebagainya. Memang semua permohonan tersebut terkesan tidak salah. Namun sangat disayangkan bila sebagai orang percaya, fokus hidup kita hanya melulu tertuju kepada hal-hal duniawi ini yang jelas-jelas bersifat sementara atau fana, apalagi dunia dan segala isinya akan berakhir dan berlalu, seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sadarilah bahwa semua yang ada di dunia ini, baik yang bersifat materi
atau bukan materi, immateri, seperti harta, uang, kedudukan, ketenaran yang sebenarnya baik dan penting, namun bukanlah yang terpenting. Karena semuanya itu tidak dapat bertahan selamanya, bisa berubah, bisa hilang, bisa berlalu, dan tidak bernilai kekal. Terlalu sering dunia dan segala isinya cenderung mengalihkan fokus hidup kita sehingga kita lebih berfokus atau hanya memikirkan hal-hal dunia yang sementara atau yang fana daripada perkara-perkara rohani yang bersifat kekekalan. Dalam masa pandemi dengan segala dampak negatif di segala sektor kehidupan, sebagian orang yang bijak terlepas dari apapun profesi dan kedudukannya, baik dari profesional, baik itu pengusaha, ya termasuk rohaniwan, baik itu secara badan atau perusahaan atau organisasi, termasuk juga gereja. Mau tidak mau dalam masa-masa sulit dan pelik pandemi itu, harus berbenah diri dan adakan konsolidasi dalam segala segi demi dapat bertahan sambil menyiasati kesempatan yang mungkin muncul di tengah-tengah krisis. Namun sangat disayangkan, ada sebagian orang yang menjadi buram penglihatannya, kebas dan mati rasa hati nuraninya, buntu nalar logika sehatnya, sehingga di masa sulit pelik mencekik fokus hidup mereka yang benar dan sehat kepada Tuhan dan perkara rohani dengan karya bakti terpuji, malahan beralih fokus kepada hal-hal duniawi yang dengan mengkhianati panggilan hidup dan hati sanubari hingga meninggalkan profesi yang kepada Tuhan dan hal rohani semula mereka memberi hati. Mereka beralih fokus kepada perkara duniawi sehingga kepada Tuhan dan perkara rohani tidak lagi memberi hati. Cilakanya mereka sampai menjadi senyawa dengan orang-orang duniawi hingga berani berbuat dosa, tipu kanan, tipu kiri, berjudi, tamak, akan fulus, lalu mencemarkan diri dalam segala spekulasi yang berkedok investasi sampai-sampai lupa tupoksi panggilan surgawi mereka. Kenyataan membuktikan kehidupan mereka bukan berujung untung, melainkan buntung. Bukan mengumpulkan untung, melainkan mengumpulkan puntung. Dan akhirnya mereka kehilangan banyak dari segala yang ada dalam kehidupan mereka. Istilahnya, dari ada menjadi tidak ada. Dari ada harta, berakhir harta pun sirna, bahkan menjadi miskin dan papa. Lebih menyedihkan lagi adalah dari percaya dan mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, menjadi tidak percaya dan tidak mengasihi Tuhan lagi dan tidak melayani Tuhan lagi. Jika orang lain yang dari nobody karena Tuhan lalu bisa menjadi somebody. Namun bagi mereka itu dari somebody lalu karena hilang fokus berubah menjadi nobody. Orang surgawi berubah menjadi orang duniawi. Tak terbayangkan jika Tuhan tidak berkasih karunia, bisa jadi dari calon penghuni surga, bisa-bisa berubah menjadi calon penghuni neraka. Janganlah sampai kenyataan sedemikian terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Harus kita sadar dan pahami akan keberadaan kita saat ini adalah keberadaan di akhir zaman. Hiduplah dengan mata yang hanya terfokus kepada Tuhan dan perkara rohani. Jangan lagi terus berfokus kepada hal-hal duniawi yang sementara dan fana, bahkan yang setiap saat dapat segera berakhir dan bisa berubah dan bisa terhilang. Akhir zaman tidak melulu tertuju hanya kepada dunia dengan segala isinya berakhir atau kiamat. Namun akhir zaman juga tertuju kepada hidup manusia yang sedemikian singkat, lemah, dan rentan terjangkit oleh sakit penyakit, rentan mengalami kehancuran, dan tidak sanggup untuk bertahan terus dalam menghadapi segala perubahan situasi dan kondisi, sehingga akhir hidup atau kematian setiap saat akan bisa terjadi kepada siapapun, dimanapun, dalam bentuk bagaimanapun, dan oleh segala perkara apapun juga. Masih segar dalam ingatan kita, beberapa waktu yang lalu muncul beberapa orang muda yang kaya raya,
tajir dengan segala harta, uang materi, ketenaran, kehidupan yang serba mewah, sempat mempesona, tersanjung, disanjung, tetapi ketika tiba di penghujung dan terkuak segala sepak terjang mereka dalam mengeruk untung, maka apa yang disangkanya untung akhirnya berubah menjadi puntung, dan bukan lagi untung melainkan puntung, dan mereka harus mengalami hal-hal yang sungguh-sungguh menyedihkan. Sah-sah saja mereka sempat menjadi motivator, dermawan, predikat sultan atau orang tajir, namun semuanya itu tak berlangsung lama. Tak dapat bertahan langgeng, akhirnya raib, sirna, segala harta benda, ketenaran, dan lain sebagainya. Sehingga keberadaan mereka tidaklah seindah dari apa yang dibayangkan dari semula. Mari kita introspeksi diri. Jika kedapatan kehidupan Anda telah kehilangan fokus hidup yang benar, datanglah kembali ke hadapan Tuhan dan rendahkan diri, mohonkan kasih karunia dan kemurahan Tuhan agar Anda dipulihkan Tuhan dan dibereskan fokus hidup Anda, yaitu fokus yang mau tertuju kepada Tuhan dan perkara rohani. Jangan lagi fokus hidup Anda hanya tertuju kepada dunia yang fana dan sementara ini yang akan berakhir kiamat pada saatnya. Seorang teman yang diberkati Tuhan sampai kaya raya dan tinggal di Amerika, dengan memiliki shopping mall, lahan parkir untuk mobile house atau semacam karavan dan lain-lain. Ketika masih muda, sempat mengalami tragedi kebakaran tempat penyimpanan barang dagangannya yang pada saat itu tidak sempat diperpanjang asuransinya karena sudah habis. Sehingga semua terbakar, raib, rugi, total segala harta kekayaannya yang telah dihimpun sejak lama, sampai-sampai dia mengalami breakdown mental, depresi, hingga 6 bulan tidak mampu berbicara. Setelah ia datang kembali kepada Tuhan Yesus dan bertobat, percaya dengan sungguh hati kepada Tuhan, ia pun dipulihkan. Singkat kata, ia pun setia dengan fokus hidup yang tertuju kepada Tuhan dan perkara-perkara rohani. Dan selanjutnya, Tuhan berkasih karunia dan memberkatinya hingga kaya raya di dunia dan di surga. Berhubung selama ia menjadi pengusaha sukses dan diperkaya Tuhan, ia senantiasa menabur melalui persembahan di berbagai bidang pelayanan. Bahkan ia pun telah membuat akte wasiat atas kekayaan yang telah diatur sedemikian rupa untuk berbagai organisasi pelayanan yang ada, sehingga saat dia meninggalkan dunia, semua harta bendanya dia tinggalkan dan diwariskan kepada banyak yayasan-yayasan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Sungguh hidup di dunia ini hanyalah sementara, hanya bagaikan tempat singgah saja. Ibarat kita sedang tinggal sementara di rumah kontrakan sambil menunggu waktunya tiba untuk pindah ke rumah besar yang telah kita miliki. Tentu saja fokus hidup kita adalah kepada rumah besar yang menjadi milik sendiri, yang akan kita huni dan kita diamin nanti untuk waktu yang panjang. Tidaklah bijak jika kita sibuk terus merenovasi rumah kontrakan, menghabiskan waktu, uang, dan tenaga demi rumah kontrakan tersebut yang suatu hari harus kita tinggalkan, apalagi sampai korbankan dana yang seharusnya bisa digunakan untuk memperindah rumah besar milik kita sendiri tersebut. Demikian juga halnya dengan hidup kita di dunia ini yang hanya sementara saja. Katakanlah kita dapat menjalani kehidupan di dunia selama 70 atau 80 tahun, lalu setelah itu kita akan beralih ke dalam hidup kekal, menjalani kehidupan untuk selama-lamanya. Yang menjadi pertanyaan adalah, di manakah dan kemanakah akan kita isi waktu kekekalan nanti? Jangan sampai karena salah fokus, salah prioritas, sehingga kita mengorbankan hal-hal yang bernilai kekal hanya demi hal-hal dunia yang fana dan sementara. Ingatlah, tak ada harta sebesar apapun yang dapat sanggup membeli tiket masuk ke surga. Sekaya apapun kita, setenar apapun kita, sesukses apapun kita di mata dunia, itu tidak dapat menjamin kita untuk bisa memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Kolose pasal 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas,
bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, perkara yang kekal, bukan hanya perkara yang di dunia ini. Lebih dari 40 tahun kami kenal seseorang yang diberkati Tuhan sampai kaya raya juga, namun hidup dengan sangat bersahaja. Beliau memiliki fokus hidup yang tertuju kepada Tuhan dengan setia percaya, mengasihi, memberi persembahan, mendukung pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dalam berbagai bentuk. Menurut kami, beliau telah berbuat banyak dalam pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Demikian juga dia telah memberi persembahan dalam jumlah yang sangat banyak yang sempat kami ketahui. Beberapa waktu yang lalu beliau meninggal dunia karena COVID dan penyakit bawaan. Banyak sekali orang yang mengenang kepergian beliau dan merasa kehilangan karena tanpa terduga begitu tiba-tiba saja ia meninggal dunia. Bagaimanapun kami sangat mengagumi kehidupan orang tersebut yang sejak lama telah menjadi mentor kami, motivator, dan konselor bagi kami secara pribadi. Kami yakin apa yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa beliau sudah berbahagia. Karena dia boleh beristirahat dari segala jerih lelahnya, karena segala perbuatannya menyertai dia. Menurut Wahyu pasal 14 ayat 13. Sadarilah bahwa hidup di dunia ini hanya sementara saja. Sangatlah singkat. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan, mari kita sungguh-sungguh dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, kita hidup bagi Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melayani Tuhan dengan sungguh hati. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ciri kedua dari manusia yang menyadari keberadaannya di akhir zaman adalah dia persiapkan diri dengan baik untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mungkin Anda pernah melihat atau merasakan sendiri sibuknya orang yang mempersiapkan sebuah pernikahan. Kedua calon mempelai berusaha semaksimal mungkin untuk persiapkan segala sesuatu agar pada hari pernikahan mereka akan menjadi suatu momen yang indah, berkesan, dan tak terlupakan. Jauh sebelum hari pernikahan tiba, mereka akan berusaha merawat diri, merawat tubuh sebaik mungkin agar bisa tampil prima di hari pernikahan tersebut. Mereka pun merencanakan yang terbaik, mulai dari dekorasi tempat pesta, souvenir yang akan dibagikan, menu makanan, dan lain sebagainya agar pesta pernikahannya dapat menjadi momen yang membahagiakan bagi mereka dan keluarga, bahkan semua undangan lainnya. Ketika hari pernikahan tiba, mereka rela bangun pagi-pagi untuk mempersiapkan diri dari awal. Mempelai wanita khususnya harus bangun subuh untuk make up, penataan rambut, dan persiapkan segala sesuatu dengan maksimal sebelum mempelai pria datang menjemputnya. Demikian juga halnya dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Seperti yang tercatat dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-7 mengatakan, "Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia." Hari kedatangan Tuhan Yesus dikatakan sebagai hari perkawinan anak domba. Kita sebagai orang percaya adalah mempelai wanita dan Tuhan Yesus adalah mempelai pria. Tercatat dalam ayat di atas, mempelainya telah siap, yang bisa diartikan mempelai wanita telah siap untuk layak menyongsong hari perkawinan anak domba. Kita harus mempersiapkan diri sebagai mempelai wanita untuk menyongsong hari pernikahan tersebut, yaitu hari kedatangan Yesus Kristus kedua kali ke dalam dunia ini. Sebagai mempelai wanita, sepatutnya lah kita dengan rindu dan tidak sabar lagi menunggu dan penuh dengan sukacita menantikan hari pernikahan atau hari perkawinan yang akan membawa kita ke dalam satu persekutuan yang kekal dengan mempelai pria kita, yaitu Yesus Kristus pada hari kedatangannya yang kedua kali. Namun sangat disayangkan, ada orang-orang tertentu yang justru takut mendengar kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena mereka menyadari bahwa mereka sesungguhnya jauh dari siap. Tidak siap karena tidak mengadakan persiapan. Mereka takut akan tertinggal pada saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya untuk mengadakan pengangkatan bagi umatnya yang hidup kudus dipimpin Roh Kudus dan yang telah bersiap sedia, setia dan berkemenangan. Bagi mereka yang demikian, hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya merupakan hari kiamat bagi hidup mereka. Oleh karena itu, sangatlah penting dan perlu bagi kita untuk bersiap sedia sedini mungkin. Jangan tunda menunggu esok atau lusa karena hari esok adalah misteri dan teka-teki. Menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kita harus persiapkan diri dalam beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menjadi dewasa rohani. Ya, 1 Korintus pasal 13 ayat 11 berkata, "Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu."
untuk dapat memenuhi syarat menjadi mempelai wanita bagi Kristus. Kita harus sudah menjadi dewasa dan bukan kanak-kanak lagi. Tidaklah mungkin bagi seorang mempelai pria menikahi seorang yang belum dewasa. Demikian juga halnya dengan pernikahan anak domba. Ketika mempelai pria Yesus Kristus datang untuk menjemput mempelai wanitanya, yaitu Anda dan saya, orang percaya, kita mutlak harus telah menjadi dewasa rohani dan telah siap sedia dan layak untuk menjadi mempelai wanitanya. Beberapa ciri-ciri orang yang telah menjadi dewasa rohani antara lain, perkataannya tidak seperti perkataan kanak-kanak lagi. Perasaannya tidak merasa lagi seperti anak-anak lagi. Pikirannya tidak berpikir secara kekanak-kanakan lagi. Makanannya bukan lagi makanan kanak-kanak, melainkan makanan keras, seperti tertuang dalam Ibrani pasal 5:14. Panca indera mereka terlatih dapat membedakan yang baik daripada yang jahat. Ibrani 5:14 mengatakan demikian. Tidak mudah terpengaruh, apalagi tertipu, seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 14. Dia tidak gampang berubah-berubah, pendiriannya teguh, yakin penuh akan kehendak Tuhan. Kolose pasal 4 ayat 12. Karena itu, persiapkanlah diri Anda sedemikian rupa agar kita semua layak untuk menjadi mempelai wanitanya yang dewasa. Ciri berikutnya bagi mereka yang sudah mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah dia akan mengasihi Tuhan Yesus Kristus lebih dari segala yang ada di dunia ini. Pondasi penting bagi kokohnya suatu pernikahan adalah saling mengasihi. Sebagaimana kedua calon mempelai harus saling mengasihi, barulah dapat menunjukkan mereka sudah siap untuk sebuah pernikahan. Demikian juga halnya dengan perkawinan anak domba dengan kita sebagai mempelai wanitanya. Yesus Kristus, anak domba Allah, sudah terlebih dahulu mengasihi kita hingga rela mati di atas kayu salib menggantikan kita. Seharusnya lah kita juga mengasihi dia kembali lebih dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dengan demikian, kita baru layak menjadi mempelai wanita yang akan menyongsong mempelai pria yang akan datang menjemput kita pada hari perkawinan anak domba. Bila kita sungguh-sungguh mengasihinya, maka secara integritas kita harus mewujudkan kasih kita dalam perbuatan nyata. Mengasihi Tuhan tercermin dari kerinduan dan waktu yang disediakan untuk bersekutu, memuji, menyembah Tuhan dengan tekun, dengan rajin. Ya, tak mungkinlah kita ingin menjauh dari orang yang kita kasih. Malah sebaliknya, kalau kita mencintai, kita mengasihi sang kekasih kita pasti akan senang bisa dekat-dekat, bisa terus berkumpul, dan kita bisa bersekutu. Itu yang benar. Ciri berikutnya adalah mengasihi Tuhan tercermin dari iman percaya kita kepadanya. Ya, kalau kita mengasihi Dia, kita pasti percaya kepadanya. Mengasihi Tuhan juga tercermin dari ketaatan kita terhadap segala kehendak dan perintah Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi yang dikasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan juga akan tercermin dari hati dan tindakan yang mau siap melayani, siap mengabdi. Mengasihi Tuhan juga akan tercermin dari kerelaan untuk berkorban dan membayar harga bagi Dia. Mengasihi Tuhan akan tercermin dari kita bersedia memberikan persembahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jika dalam perjalanan hidup sebagai umat Tuhan dapat menunjukkan tindakan perbuatan yang dapat menyatakan kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, maka dengan demikian kita telah menunjukkan diri sebagai mempelai wanita yang telah bersiap sedia dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya sebagai hari pernikahan atau perkawinan anak domba. Jangan sampai kita sebagai umat percaya namun tidak sadar keberadaan kita adalah di tengah-tengah akhir zaman yang setiap saat bisa saja terjadi kedatangan Yesus kedua kalinya untuk mengadakan pengangkatan bagi kita yang adakan persiapan melalui mengasihi Tuhan dengan hidup berkemenangan.
bagian C dari ciri orang yang sungguh-sungguh mengadakan persiapan untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah hidup dalam kekudusan. 2 Korintus pasal 11 ayat 2 berkata, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Pada hari pernikahan, mempelai pria pasti menginginkan mempelai wanitanya yang hidup dalam kesucian tanpa ada aib dan noda. Demikian juga halnya dengan Yesus Kristus, sang mempelai pria kita. Dia juga menginginkan mempelai wanitanya, engkau dan saya, hidup dalam kekudusan dengan tidak bercacat, tidak berkompromi dengan dosa, tidak mencemarkan diri dalam kehidupan duniawi, dan tidak menyerahkan anggota tubuh kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Wahyu pasal 19 ayat 7 hingga ayat 8 mengingatkan kita, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat ini mencatat bahwa dikaruniakan kepada mempelai wanita, yaitu kita sebagai umat percaya, kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih, yang menandakan perbuatan-perbuatan yang benar dari kehidupan orang-orang kudus, yang tentu saja ditujukan kepada orang-orang yang percaya, yang hidupnya dalam kekudusan. Demikian juga harus kita pahami, sebagai umat percaya, kita dapat dilayakkan untuk menjadi mempelai wanita yang akan dijemput oleh Yesus Kristus, sang mempelai pria, adalah mereka yang hidup dalam kekudusan. Ingatlah, tujuan akhir daripada kehidupan umat percaya adalah dapat bersekutu selama-lamanya dengan Yesus Kristus yang adalah mempelai pria kita semua. Oleh karena itu, jadilah mempelai wanita bagi Kristus yang dewasa, yang mengasihi Dia, dan yang mempersiapkan diri dengan hidup dalam kekudusan sehingga dilayakkan untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kalinya, yang merupakan hari besar, hari perkawinan anak domba. Jagalah kesucian hidup dan jalanilah kehidupan dalam kekudusan, sehingga kita menjadi layak ketika Yesus Kristus datang kembali menjemput. Kita pun boleh terangkat dan dijemputnya untuk hidup kekal selama-lamanya di surga. Dalam lawatannya, Yesus telah peringatkan, haruslah siap sedia untuk pengangkatan. Bersihkan dirimu, pakaikan gaunmu sebagai pengantin siap untuk dijemputnya. Jaga dan cermati, gaunmu selalu bersih, harus berusaha, tiada cacat dan noda. Waktunya telah singkat, akhir zaman dekat, yang berjaga dan bersiap pastikan terangkat. Jaga dan cermati, gaunmu selalu bersih, harus berusaha, tiada cacat dan noda. Waktunya telah singkat, akhir zaman dekat, yang berjaga dan bersiap pastikan terangkat.
berjaga dan bersiap, pastikan terangkat. Ciri yang ketiga dari orang yang menyadari keberadaannya hidup di akhir zaman adalah bersedia berkorban lebih. Pernah orang berkata dengan sinis, buat apa capek-capek ke gereja? Buat apa sibuk-sibuk melayani Tuhan? Untuk apa sih memberi persembahan dengan setia? Apa yang akan diperoleh jika beralih dari pekerjaan sekuler hingga menjadi seorang hamba Tuhan? Ada juga yang tidak bijak dengan mengatakan, katanya Tuhan Yesus segera datang kembali. Dari dulu saya masih di sekolah minggu, sampai sekarang sudah berkeluarga dan punya anak. Mana ada Tuhan Yesus kok belum datang kembali? Sungguh menyedihkan ketika mendengar perkataan orang-orang yang sedemikian. Padahal Tuhan Yesus bukan lalai atau sengaja berlama-lama dan menunda untuk datang kedua kalinya. Dia belum datang kedua kalinya karena justru Dia sabar terhadap kita karena Dia menghendaki jangan sampai ada seorang pun yang binasa, seperti tertulis dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dengan jelas ayat ini mengatakan bahwa Tuhan menghendaki jangan ada yang binasa. Dia sabar dan memberikan kita kesempatan untuk berbalik kepadanya dan bertobat. Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus belum datang kembali kedua kalinya, karena Dia memberi kasih karunia kepada kita hingga hari ini. Dengan menyadari kenyataan demikian, sudah sepantasnya lah kita memakai setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan karuniakan. Berjaga-jaga terus, siap sedia, karena tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya Tuhan Yesus akan datang kembali. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 hingga 2 dan ayat ke-6 mengatakan, terlebih tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Janganlah menjadi orang yang tertidur, dalam arti tidak berjaga-jaga, tidak bekerja dan tidak mau melayani Tuhan, tidak ingin mengejar perkara rohani, melainkan selalu lalai, terlena, terbuai dengan segala hal duniawi, tidak mau bersiap sedia menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Padahal firman Tuhan sudah memperingatkan bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam, tanpa pemberitahuan. Dia datang tiba-tiba dan tidak terduga kapan waktunya. Jangan sampai kita menyesal nanti karena waktu yang berlalu tidak dapat diulang kembali. Selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan, mari kita berjuang lebih lagi dalam mengejar perkara-perkara rohani. Sekalipun ada yang harus dikorbankan, ada harga yang harus dibayar, namun semuanya itu layak karena penderitaan yang kita alami saat ini tidak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima kelak. Dalam Roma pasal 8 ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Seperti istilah no pain, no gain. Artinya, tanpa ada rasa sakit tidak akan menghasilkan sesuatu. Tanpa ada pengorbanan, maka tidak ada juga hasilnya pula. Seperti halnya ketika kita berjerih lelah, merintis usaha, rela bekerja keras, ekstra, dan berkorban dengan mata yang tertuju kepada tuaian hasil usaha yang diharapkan. Seharusnya terlebih lagi kita dalam hal mengejar perkara-perkara rohani, karena hasilnya pasti dan terjamin oleh Tuhan. Walau dalam penderitaan sekalipun, janganlah menyerah dan menjadi lemah, karena kita tahu penderitaan tersebut hanyalah sesaat lamanya. Tetaplah berfokus pada Kristus dan hiduplah oleh Roh, dipimpin oleh Roh, sehingga walau harus berjuang ekstra, berkorban ekstra, namun semuanya itu
tidak akan sia-sia, melainkan bernilai kekal dan mendatangkan sukacita serta kebahagiaan hidup dan upah di dalam kekekalan. Belajarlah dari Paulus yang tidak berfokus kepada hal-hal yang sementara, melainkan kepada hal-hal yang bersifat kekal dengan jaminan hidup kekal yang Tuhan janjikan. Pengharapan Paulus hanya kepada Tuhan dan ia tidak membiarkan dirinya menjadi lengah ataupun menjadi santai. Sebaliknya ia bekerja lebih giat dalam memberitakan Injil dan melayani Tuhan seperti tertuang dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-9 dan ayat 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, sebaliknya. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus menyadari bahwa hanya oleh kasih karunia Tuhan, dia beroleh kesempatan untuk bekerja dan melayani Tuhan di ladang Tuhan. Paulus ingat siapa dirinya di masa lalu, yaitu seorang penganiaya jemaat Allah. Namun oleh kasih karunia Tuhan, Paulus diselamatkan, mata rohaninya dicelikkan, sehingga dia dapat mengenal dan menerima kebenaran Tuhan. Selanjutnya Paulus dipakai Tuhan dengan bersaksi dan mengabarkan Injil secara maksimal, namun ia tetap mengaku dirinya adalah yang paling hina dari semua rasul-rasul yang ada. Dia sadar diri, dia tidak layak, namun telah dilayakkan oleh Tuhan. Bahkan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil dan memuliakan nama Tuhan. Paulus rindu untuk bisa berkarya lebih, bekerja lebih giat, sehingga kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepadanya tidak akan menjadi sia-sia. Bagaimana dengan kita? Mungkin ada yang sama seperti Paulus, memiliki masa lalu yang tidak pantas, yang tidak layak, hancur dan suram, jika bukan karena Tuhan yang mengangkat dan melayakkan kita dan memulihkan hidup kita. Menyadari kasih karunia Tuhan yang begitu besar atas kita, seharusnya lah semua itu dapat memacu kita untuk bekerja lebih giat, lebih keras, rela berkorban dan bayar harga dalam melayani Tuhan, karena memang Tuhan layak untuk menerima semuanya itu. Wahyu pasal 2 ayat 10 berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendalah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jangan takut terhadap aniaya, jangan takut menderita, atau harus bergumul dan berkorban demi melayani Tuhan. Memang iblis akan mereka-rekakan yang jahat, namun tetaplah berjuang dengan setia sampai akhir. Setelah dalam mengejar dan mengerjakan perkara rohani, Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Bersyukurlah bila kita masih diberi kesempatan untuk melayaninya. Bersyukurlah bila kita dapat berkorban dalam mengabarkan Injilnya. Bersyukurlah bila kita dapat mengambil bagian dalam pelayanannya, karena semuanya itu adalah perwujudan daripada kasih karunia Tuhan yang berlimpah kepada hidup kita. Percayalah bahwa pada waktunya kelak, kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan yang setia dan selalu menepati janjinya. Mengikapi apa yang disampaikan di atas yang merupakan pewahyuan Tuhan, haruslah kita sadari bahwa kita adalah manusia yang keberadaannya di akhir zaman. Karena itu, kita harus betul-betul berfokus pada Tuhan. Kita mau mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Dan lebih dari itu, kita mau siap sedia untuk rela berkorban lebih untuk mengasihi dan melayani Tuhan, dan kita boleh beroleh kelayakan sehingga boleh dijemput oleh Dia pada kedatangan yang kedua kali, sehingga kita boleh layak menjadi mempelai wanitanya yang akan dijemput oleh Tuhan Yesus pada saat kedatangannya kedua kali. Mari kita berdoa bersama-sama.
Tuhan, kami bersyukur untuk pewahyuan-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia-manusia yang sedang berada di akhir zaman. Karena itu Tuhan, kami jangan lagi terus terlena, terbuai, dan terpesona dengan apa-apa yang ada dalam dunia sementara dan fana ini. Melainkan kami mau mata tertuju kepadamu, berfokus kepada hal-hal Tuhan, hal-hal rohani, dan hal-hal surgawi yang bersifat kekal. Lebih dari itu Tuhan, biar kami mau Tuhan untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa dalam segala sesuatu, sehingga kami boleh untuk dilayakkan Tuhan menyambut kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya, yang kapan terjadinya kami pun tak seorang pun yang tahu, namun tiba-tiba Engkau datang kembali. Biar kedapatan kami adalah mempelai wanita yang siap dijemput oleh Engkau. Lebih dari itu Tuhan, tolong kami Tuhan dalam menyongsong kedatangan-Mu kembali kedua kali, menjelang akhir zaman dunia kiamat. Kami mau rela berkorban lebih, bayar harga lebih untuk mengasihi-Mu, melayani-Mu, dan kami boleh tahu Tuhan, pada waktunya tiba Tuhan, Engkau akan mengaruniakan kepada kami mahkota kehidupan yang tak akan terambil dari kami, dan kami akan mengalami hidup kekal selama-lamanya dan terima upah yang telah Engkau siapkan bagi kami untuk kami terima di dalam kekekalan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sempurnakan semua yang telah kami dengar. Biar kami boleh didorong dan dimotivasi lebih untuk tidak lagi menyia-nyiakan kesempatan yang ada, dan kami boleh hidup berkenan kepada-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kini saatnya saya mendoakan Anda dalam doa syafaat. Pertama-tama saya berdoa untuk Anda yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan baru, karena Anda sangat-sangat merasa tertekan dan sudah sekian lama Anda bergumul untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Saat ini saya berdoa untuk Anda, tumpang tangan dua-duanya di atas dadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu jeritan hati yang sudah sekian lama dari anak-anak-Mu yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, yang lebih baik, sehingga terjadi peningkatan bagi kehidupan yang lebih baik lagi di masa ini dan mendatang. Tuhan, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, Engkau yang akan bukakan jalan baginya dan sediakan baginya dengan cara-Mu yang ajaib, pekerjaan baru yang membuat dia promosi, yang menaikkan pemasukan pendapatannya, dan bahkan memberikan masa depannya yang lebih baik lagi untuk boleh nikmati berkat bagi kehidupan dia sekeluarga. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berikan dia pekerjaan yang lebih baik, segera dan sempurna dia akan terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Ya, Anda yang merasa seringkali bagian jantungmu ini ada nyeri dan sakit, jangan-jangan saya kena serangan jantung. Ya, sementara engkau selalu mengecek tekanan darahmu memang agak tinggi, kolesterolmu juga agak tinggi, dan saat ini kita mau berdoa, tumpang tangan di atas dadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kasihani dia, kekhawatiran ada serangan jantung, karena dia sering merasa nyeri di bagian jantung, dan Tuhan Engkau lakukan mujizat. Sedangkan tekanan darahnya, kolesterolnya yang agak tinggi, Tuhan Engkau lakukan mujizat sehingga dia boleh mengalami semuanya menjadi normal dan tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa nyeri lagi di bagian jantungnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu, kasih karunia-Mu, sembuhkan dia. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, Anda yang menderita migran sebelah kanan, sakit kepala sebelah kanan, saat ini berdoa, tumpang tangan kananmu di kepalamu bagian kanan yang sering terganggu sakit kepala migran. Dalam nama Yesus, sakit kepala migran sebelah kanan sembuh dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih karunia Tuhan. Turun kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Jadilah sembuh. Haleluya. Amin.
Buat Anda yang ada benjolan, baik yang ada di lengan kirimu, ada di bagian dadamu, bagi yang wanita khususnya, saat ini tumpang tangan. Benjolan sebanyak apapun, sekecil atau sebesar apapun, saat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Aku cabut dan aku kutuki semua benjolan yang ada pada lengan kiri, ada pada dada, buah dada, bagi wanita yang sedang mengalaminya, baik 1, 2, 3, beberapa biji, 1 buah dada atau dua-duanya, dan lain sebagainya. Dalam nama Yesus, semua benjolan yang ada, dalam nama Yesus, aku cabut dan aku perintahkan dia segera kempes dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, haleluya, amin. Buat Anda yang selalu meler-meler tiap pagi bangun tidur, saat ini tumpang tangan di atas hidungmu dan terima Tuhan dalam nama Yesus. Apapun yang menyebabkan dia meler-meler, apakah dia karena alergi, ataupun karena sinusitis menurut pandangan orang dan menurut kata dokter, dalam nama Yesus aku proklamirkan tidak akan meler-meler lagi mulai hari esok, segera pulih, terjadi mujizat, dan dia tidak akan terganggu lagi dengan meler-meler, ingus-ingus setiap paginya. Dalam nama Tuhan Yesus, jadi sembuh, Yesus sembuhkan. Haleluya, amin. Buat Anda yang mengalami kesulitan tagihan, piutang Anda sudah janji tapi tidak tepati janji orang yang berhutang tersebut, saat ini kita berdoa, tumpang tangan dua-duanya di atas dadamu, dan kita berdoa dalam nama Yesus. Aku proklamirkan Tuhan, saat ini juga malaikat Tuhan kirim untuk menolong dia menagih piutang-piutang yang tak tertagih sekian lama, selalu meleset janji orang yang berhutang itu. Dan dalam nama Yesus, Tuhan engkau jamah hatinya sehingga dia boleh segera bayar, melunaskan apa yang menjadi hak dan bagian daripada anak-anakmu yang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tagihannya segera masuk, piutangnya segera tertagih dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima mujizat. Haleluya, Yesus lakukan mujizat. Tagihkan hutangnya bagi anak-anak Tuhan. Haleluya, Yesus dimuliakan. Amin. Oke, sekarang bawa semua pergumulan, masalah apapun juga yang Anda alami, mari kita berdoa bersama-sama dan percaya sehati berdoa, Tuhan jawab dan Tuhan bukakan jalan yang hidup, jalan yang baru, yang tidak terduga oleh kita, tidak terpikir oleh kita, namun bagi Dia tidak ada mustahil. Taruh dua tanganmu di atas dadamu sampai engkau nyatakan segala kerinduan, pergumulan, masalah yang kau hadapi, kita bawa pada Tuhan, kita berdoa bersama. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa dengan sehati, sepakat dengan semua anak-anak-Mu yang sedang mengalami begitu banyak pergumulan, masalah, baik itu sakit, penyakit, pekerjaan, usaha, ekonomi, keuangan, atau kehidupan keluarga, atau hubungan dengan sesama, hubungan dengan keluarga, dan lain sebagainya, masalah studi, masalah masa depan, masalah jodoh, masalah pekerjaan, masalah usaha. Dalam nama Yesus kami berdoa, serahkan semuanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, dan kami percaya janji-Mu. Jika kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam nama Yesus. Kami percaya, kami lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Tuhan selalu mungkin. Bukakan jalan yang hidup, jalan yang baru yang tak terduga oleh kami, tak terpikirkan oleh kami, namun Engkau sanggup melakukan yang manusia tidak sanggup lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima jawaban doa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk acara All by Grace kali ini, dan kami kembalikan segala kemuliaan bagi nama-Mu, Yesus Kristus, yang mempunyai program All by Grace yang memulai, yang memimpin hingga saat ini, dan akan terus memimpin dan menyempurnakannya sampai pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua pemirsa yang telah setia mengikuti acara All by Grace ini,
berkati semua kerinduan mereka, berkati kehidupan mereka, dan berkati masa depan mereka, berkati penuntutan mereka untuk maju secara iman, secara hidup rohani, apalagi menyadari keberadaan kami adalah di akhir zaman, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mata terfokus kepada Engkau terhadap hal-hal surgawi, hal-hal rohani, dan kami adakan persiapan sedemikian rupa untuk menjelang menyongsong menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, dan kami boleh hidup dalam kekudusan dan berkenan pada Tuhan. Terpuji namamu, dan kami rela berkorban mengasihi Tuhan, melayani Tuhan lebih-lebih lagi, sehingga pada waktunya Tuhan Yesus datang kembali, kami dijemput sebagai mempelai wanita, kami akan masuk dalam kekekalan dan terima upah yang telah Kau sediakan bagi semua orang yang hidup berkemenangan, hidup kudus, berkenan padamu, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami akhiri acara All by Grace kali ini, dan kami akan akhiri dengan terima berkat-Mu. Mari Tuhan curahkan berkat bagi semua umat Tuhan. Bukakan tangan, bukakan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kasih setia dari Allah Bapa dan kuasa yang ajaib dalam nama Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, dengan pewahyuan kebenaran yang akan senantiasa memimpin dengan kuasanya ke dalam hidup yang penuh dengan mujizat, akan mewarnai kehidupan Anda sekalian. Berkat bagimu mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan dalam nama Yesus, kita katakan amin. Haleluya. Dengan demikian kita akhiri acara All by Grace yang ke-86. Sampai jumpa kembali di program All by Grace ke-87 Jumat mendatang dengan waktu yang sama, 18.30 waktu Indonesia Barat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya, amin. Waktunya telah singkat, sangat singkat. Tuhan Yesus peringatkan tegas, segera berubah dan cermati, akhir zaman segera terjadi. Waktunya telah singkat, sangat singkat. Tuhan Yesus peringatkan tegas, segera berubah dan cermati, akhir zaman segera terjadi. Yesus segera kembali, janjinya digenapi, setia dan hidup suci, upah mahkota menanti. Yesus segera kembali, janjinya digenapi, setia dan hidup suci, upah mahkota menanti. Waktunya telah singkat, sangat singkat. Tuhan Yesus peringatkan tegas, segera berubah dan cermati, akhir zaman segera terjadi. Ikuti kehendaknya, lakukan perintahnya, berlari pada tujuan, bergegas dan jangan malas. Waktunya telah singkat, sangat singkat. Tuhan Yesus peringatkan tegas, segera berubah dan cermati, akhir zaman segera terjadi. Segera berubah dan cermati, akhir zaman segera terjadi. Segera berubah dan cermati, akhir zaman segera terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan. All by Grace.